Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak soleh soleha dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa ya. Membaca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, setelah membaca doa, Ustadz akan memberikan tips supaya belajarnya lebih semangat. Nah, tips yang pertama yaitu adalah kita semuanya harus meluruskan niat dalam semua aktivitas belajar. Yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga adalah gemar mengulang perbuatan yang baik. Semoga dengan tips tersebut anak soleh soleha belajarnya lebih semangat lagi. Baiklah anak soleh soleha, hari ini kita masuk pembelajaran tematik yaitu muatan PKN ya. Silakan anak soleh soleha menyiapkan alat tulisnya dan menyimak apa yang Bapak sampaikan. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Kita tinggal di negara Indonesia, sangat banyak sekali keragaman berbagai suku di Indonesia ya. Jadi salah satu suku, contoh misalnya di daerah kita di Kalimantan ada beberapa suku, contoh misalnya adalah suku Dayak, suku Banjar, suku Jawa, suku Bugis misalnya ya. Dan masih banyak suku-suku yang ada di wilayah kita, termasuknya mungkin anak soleh-soleha juga memiliki asal suku daerahnya masing-masing. Makanya minggu kemarin anak soleh-soleha sudah menyebutkan gitu ya, kalau yang Bapak pahami kemarin itu ada yang dari Banjar, ada yang dari Dayak, ada yang dari Medan ya, ada yang dari mana lagi, banyak gitu ya. Maksudnya banyak, keberagaman di sini adalah Indonesia sangat memiliki gitu ya banyak keragaman suku gitu ya. Nah di sini adalah poin yang terpenting dalam bersatu dalam keberagaman suku bangsa adalah sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa, kita harus memiliki sikap toleran. Nah, sikap toleran ini perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Dan yang kedua adalah dengan sikap toleran tersebut, perpecahan itu akan dapat terhindari, gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang suku, tentu akan banyak maknanya gitu yang terkandung pada suku. Contoh misalnya adalah suku Banjar memiliki khas bahasa tersendiri, makanan khas tersendiri gitu ya. Dan ini adalah salah satu keunikan di setiap daerah masing-masing. Nah, yang ketiga adalah sebagai bangsa yang memiliki beragam suku bangsa, perbedaan suku menjadi negara kita akan kaya akan bahasa, kaya akan khas makanan gitu ya. Terus budaya ya, banyak sekali gitu ya kekayaan-kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah kita harus bersikap rukun dan bersatu agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju. Nah, kita gitu ya sebagai umat muslim, kita hendaklah bersikap ramah dan rukun gitu ya. Apalagi kepada saudaranya sendiri gitu ya. Jadi kita harus menjaga persatuan gitu ya, agar hidup kita menjadi
tenang gitu ya, dan tidak memiliki permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya anak soleh-soleha berinteraksi dengan teman yang memang berbeda suku misalnya. Nah, kita harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi teman kita gitu ya. Dan makanya kita memiliki bahasa pemersatu, yaitu adalah bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia agar lebih mudah dalam berkomunikasi. Gitu ya, anak soleh-soleh. Selanjutnya yaitu adalah tugas gitu ya. Nah, tugasnya ada 2 ya. Nah, yang tugas pertama adalah menurutmu apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Dan yang kedua, sikap apa yang harus ditunjukkan untuk mewujudkan semboyan tersebut? Nah, tugasnya silakan anak soleh-soleha berdiskusi dengan ayah bunda di rumah ya, untuk menjawab soal pertanyaan tersebut. Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.